Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aryani, NIM 1910204059. Kelas 5B Tadris Biologi dengan dosen penggampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas biologi konservasi materi pertama sampai terakhir. Yang pertama ada pengertian biodiversitas. Biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi. Ini baik tumbuhan, hewan, maupun jamur dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandung dan keanekaragaman sistem ekologi di mata mereka hidup. Yang A, keanekaragaman spesies. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara mikrofis, anatomis, fisiologis, dan maupun saling kawin dengan semacamnya. Yang B, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman individu dalam suatu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengatakan variasi aktividu sejenisnya. Yang kedua, konsep dasar plasma nulfa. Plasma nulfa adalah substansi sumber sifat keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirangkai agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar baru. Yang ketiga, hubungan antara habitat dan ekosistem. Perbedaan habitat dan ekosistem. Habitat adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang keempat, pengertian sistematik. Sistematik adalah ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun sekarang, serta hubungan antara makhluk hidup sepanjang sejarah. Sistematik biologi merupakan cabang biologi yang mempelajari sistem klasifikasi dan nomenklatur dari organisme. Selanjutnya, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman hayati adalah tingkat variasi wujud kehidupan dalam mengikat ekosistem, biosma, spesies, atau seluruh planet. Keanekaragaman hayati adalah ukuran dan kesehatan ekosistem. Keanekaragaman hayati adalah fungsi dari iklim pada habitat darat. Seterusnya, kegunaan atau manfaat biodiversitas. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan suatu aspek lingkungan yang harus dijaga. Keanekaragaman hayati ini menjadi indikator sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui perubahan spesies. Secara umum, biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menjulurkan ke seluruh biodiversitas gen, spesies, dan ekosistem. Selanjutnya, pengertian kelangkaan dan kepunahan spesies. Kelangkaan spesies yang merupakan awal dari kepunahan akan mengurangi keanekaragaman hayati.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Masyudit dan Gloga 2006, berikut ini adalah faktor-faktor yang penyebab kelangkaan dan kegunaan spesies. Yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang tidak memperhatikan atau mengabaikan kelestarian. Yang kedua, penyempitan spektrum. Selanjutnya, analisis masalah konsep biodiversitas. Permasalahan konsep biodiversitas hayati yang dihadapi Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan di tempat lain. Permasalahan ini berakar dari tekanan kegiatan manusia yang dapat berupa pengurangan lahan berhutan untuk pertanian, kehutanan, industri pertambangan, dan ekosistem permukiman. Selanjutnya, alternatif solusi konsep biodiversitas. Ada beberapa konsep atau cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan reboisasi tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Reboisasi adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.